Rahmatullah wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hada yaumu la yantiqun wa la yu'dzanu lahum faya'tadirun. Wa qala alaihi salatu wassalam, an tashhada ala kulli 'abdin aw amatin bima 'amila ala dhahriha an taqul amila kada wa kada yawma kada wa kada fahadihi akhbaruha. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulil karim. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan Ibu Ketua BKMT Kota Metro, para pengurus BKMT di seluruh kecamatan Kota Metro, kelurahan Kota Metro, serta ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, nikmat, inayah, hidayah dan taufiknya, sehingga sampai pada pagi ini Allah mudahkan kita untuk melaksanakan kewajiban. Salah satu kewajiban itu adalah thalabul ilm, memperluas ilmu pengetahuan. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasul junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu kita memohon kepada Allah mudah-mudahan kita semua termasuk pengikutnya yang memantaskan diri mengharap syafaatnya pada hari kiamat nanti. Amin. Ibu-ibu sekalian, ngaji kita pada pagi ini terkait dengan tadabbur Surah Al-Mursalat ayat 35 sampai ayat 50. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hada yaumu la yantiqun ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون Inna kadzalika najzil muhsinin Wailun yawma idzil lil mukadzibin Kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun Wailun yawma idzil lil mukadzibin
وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون صدق الله العظيم. Ibu-ibu sekalian, kehidupan kita akan berakhir dan waktunya berbeda-beda di antara ibu-ibu. Ada yang lebih cepat, ada yang berikutnya, ada yang berikutnya, ada yang berikutnya, dan begitu seterusnya. Kalau saya tanya ke ibu-ibu, siapa yang paling siap untuk paling duluan? Ada, Bu? Siapa? Belum Iya. Sang merong cukup, Pak. Pengen hidup lama atau hidup sebentar, ibu-ibu? Hidup lama tapi banyak amal. Karena hidup lama nggak banyak amal, itu manusia yang paling buruk. Man tala umuruhu wa sayyi'u amaluhu wa sa'a amaluhu. Panjang usia tetapi buruk amalnya. Nah, setelah kehidupan kita berakhir, ibu-ibu, maka selanjutnya cuma ada dua kemungkinan. Kita akan mengalami hidup bahagia atau hidup sengsara sepanjang abad. Karena setelah itu tidak ada lagi orang yang sakit. Setelah manusia dibangkitkan, tidak ada lagi orang yang semaput, pingsan. Apalagi orang yang meninggal dunia. Jadi orang meninggal dunia itu hanya sekali, ibu-ibu. Setelah itu kebahagiaan yang akan diraih atau kesengsaraan yang abadi yang akan dilalui, nggak ada yang lain. Dan wajah manusia pada hari itu, walaupun sekarang warnanya macam-macam, ada yang wajahnya berwarna putih, ada yang berwarna merah, ada yang berwarna kuning langsat, ada yang berwarna sawo mateng, ada yang berwarna coklat, ada yang berwarna hitam, dan ada yang sangat-sangat hitam. Tetapi begitu manusia dibangkitkan pada hari kiamat, yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Cuma ada dua wajah setelah manusia berada di padang mahsyar, enggak ada yang lain. Dari 35 pantas kok. Yaitu orang yang wajahnya menjadi putih bersih dan orang yang wajahnya menjadi hitam kelam. Enggak ada yang lain lagi. Hada yaumul ayantikun. Setelah manusia dibangkitkan dari kubur-kubur mereka, jaradum muntashir, seperti belalang-belalang yang berhamburan. Bagaimana keadaan mereka? Hadza yaumul yantikun. Pada hari ini tidak diizinkan untuk berbicara sepatah kata pun. Wala yu'dzanu lahum fayatadirun, dan mereka tidak diberikan kesempatan untuk mengajukan alasan-alasan kenapa dulu di dunia lalai, kenapa dulu di dunia tidak mau ngaji, kenapa dulu di dunia tidak ikut berkorban pada saat Idul Adha, kenapa dulu di dunia tidak mau ikut-ikutan Jumat Berkah, kenapa dulu di dunia sering ngerumpi. Nggak ada lagi alasan-alasan.
Kenapa? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kenapa ibu-ibu tidak bisa berbicara lagi? Karena lisan-lisan mereka dikunci. Ini kayaknya mic-nya sudah mulai ngedet-ngedet ini. Ini bagus nggak? Coba Pak, dijaga dulu Pak. Tes, ya bagus. Pada hari ini lisan-lisan mereka kami kunci mati, kata Allah. Yang sekarang nggak ada yang namanya lisan dikunci, nggak ada. Akan menjadi saksi, bersentuhan dengan siapa saja kulit ini, apakah yang halal atau yang haram, untuk apa saja kulit yang ada di seluruh tubuh kita ini, semuanya akan ditanya. Sehingga lisan berkata kepada kulit-kulit, wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Lisannya bertanya kepada kulit, wahai kulit, kenapa kamu memberikan kesaksian untuk kami? Kulit menjawab, qalu antaqanallahu alladzi antaqa kulla syai'. Kata kulit, kami bisa diberikan berbicara, kami bisa berbicara sebagaimana Allah menjadikan kamu lisan bisa berbicara pada hari ini. Itu ibu-ibu. Sehingga bukan lagi lisan yang berbicara, tetapi seluruh anggota tubuhnya termasuk kulit. Jadi kalau kita simpulkan tangan, kaki, telinga, mata, kulit, itulah yang akan memberikan kesaksian. Siapa lagi yang akan memberatkan kita pada hari kiamat? Bumi, tempat kita berpijak, tempat kita berdiam, tempat kita bekerja, tempat kita beraktivitas, tempat kita mengadakan safar, tempat kita melakukan ibadah. Bumi akan menceritakan beritanya. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi menceritakan beritanya. Al-Imam Al-Qurtubi sebagaimana dikutip oleh Ibnu Jarir At-Tabari menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan bumi menceritakan beritanya itu nanti pada hari kiamat, bumi Allah akan jadikan sebagai hayawanan yantiq. Allah jadikan sebagai hewan yang bisa berbicara, itu bumi. Rasulullah bertanya, ma akhbaruha, kalian tahu enggak wahai sahabat bagaimana cerita bumi kepada kita itu? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu ya Rasulullah. Rasulullah menjawab dalam riwayat Tirmidzi, an tashhada ala kulli abdin aw amatin bima amila ala dhahriha. Pada hari itu bumi akan menjadi saksi bagi setiap hamba laki-laki maupun hamba perempuan apa yang sudah dia lakukan di atas bumi ini. Antakul, bumi akan mengatakan, amila kada wa kada, si fulan ini pada hari ini melakukan ini dan itu, pada hari ini melakukan ini dan itu. Fahadhi akhbaruha, itulah berita bumi tentang kejadian yang terjadi di bumi. Maka kata Ibnu Abbas, setiap hal yang berada di atas bumi ini nanti akan menjadi saksi
tidak ada bebatuan yang pernah kita lewati, tidak ada rumput-rumput yang pernah kita injak, tidak pernah ada batu-batu yang kita lewati, pohon-pohon dan seluruhnya termasuk karpet-karpet di masjid, kipas-kipas angin di masjid, AC-AC di masjid, dan seluruhnya itu nanti akan menjadi saksi bagi kita pada hari kiamat. Nah itu, maka semakin banyak kita ngaji di tempat mana-mana, kita beribadah di tempat mana-mana, itu semakin besar kemungkinan kita akan dibantu oleh bumi yang akan menceritakan kebaikan kita. Nah itu, nggak bisa manusia beralasan lagi. Kenapa? Karena yang berbicara adalah anggota tubuh, bukan lagi lisan. Dan bumi tempat kita berpijak itulah yang menjadi saksi, bukan lagi yang lain. Wailu yauma idzil lil mukadzibin, kecelakaan besar bagi orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Hada yaumul fasli jama'nakum wal awwalin, pada hari ini kata Allah adalah hari keputusan. Apakah kalian calon penghuni surga atau calon penghuni neraka, itu sudah Allah tetapkan. Wal awwalun, dari zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir sebelum hari kiamat, semuanya akan dibangkitkan dan akan diberikan keputusan apakah mereka calon penghuni surga atau penghuni neraka sesuai dengan kesaksian anggota tubuh masing-masing dan kesaksian bumi apa yang pernah dilakukan di atasnya. Wa in kana lakum kaidun fakidun, maka kalau kalian mampu untuk menghadirkan tipu daya, menghadirkan konspirasi, menghadirkan tipu muslihat, kata Allah, datangkan, ayo datangkan. Kalau di dunia prinsipnya adalah bifulus mulus, biduni fulus mampus. Di dunia selama ada fulus semuanya mulus apa enggak? Mulus. Mau jadi wali kota tanpa ini bisa enggak? Mau jadi presiden tanpa ini bisa enggak? Apalagi wah, mau nikah tanpa ini saja susah kok. Dan di dunia apa saja bisa dibuat selama ada fulus. Aturan mengikuti pilkada bisa dirubah umurnya, bisa dirubah aturannya di mahkamah. Ada orang yang soleh karena tidak disukai oleh orang-orang yang merasa dia adalah saingan berat, bisa masuk penjara karena fulus, tiba-tiba ditangkap. Tapi di akhirat, ibu-ibu, setelah manusia dibangkitkan pada hari kiamat, nggak ada status dia presiden, nggak ada status dia sebagai pesinden, nggak ada status dia sebagai dokter atau sebagai pasien, entah itu sebagai konglomerat atau status dia sebagai orang melarat. Apakah statusnya sebagai perawat atau statusnya orang yang wajahnya penuh jerawat? Enggak ada bedanya. Kenapa? Yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan ghurla. Manusia dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan apa? Hufatan, tidak memakai alas kaki, tidak ada sepatu, tidak ada kaos kaki, tidak ada sendal, berjalan seperti biasa, enggak ada lagi yang bisa menjadi alas. Uratan, dalam keadaan telanjang bulat, tidak ada sehelai pakaian pun yang menutupi wajah, nggak ada. Sampai Ummul Mukminin Aisyah bertanya, ya Rasulullah, ya ba'duna ba'du,
laki-laki dan perempuan bisa saling melihat aurat mereka ya Rasulullah. Kata Rasulullah, al-amru yauma idin asyaddu min dalika ya Aisyah. Urusan pada hari itu lebih hebat dari sekedar melihat aurat lawan jenisnya ya Aisyah. Di dunia pun kalau ada bencana besar, kebakaran, banjir bandang, kemudian gempa bumi, orang sudah lupa, bahkan dengan anaknya lupa. Yang penting dia selamat dulu. Orang yang di depannya mau telanjang, mau apa, terserah. Yang penting saya selamat. Kalau itu di dunia, bencana di dunia sudah begitu, apalagi di akhirat, di padang mahsyar. Sementara manusia dibangkitkan seluruhnya dari zaman Nabi Adam sampai orang terakhir yang hidup di dunia, semuanya dikumpulkan. Walaupun ketika meninggal terkena runtuhan gedung nggak ditemukan oleh tim SAR jenazahnya, atau terpendam atau berada di dasar laut karena tenggelam, itu juga walaupun tidak ditemukan oleh tim SAR, nanti pada hari kiamat akan dikumpulkan seluruhnya tanpa terkecuali yang pernah hidup. Dalam keadaan telanjang bulat. Jadi nggak ada lagi orang dibangkitkan masih bawa emas, kayak ada jamaah haji dari sini sampai sini, nggak ada lagi. Nggak ada lagi orang ketika dibangkitkan kok bawa fulus, nggak ada lagi. Nggak ada bedanya presiden dengan presiden, semuanya sama. Cuma di sana wajahnya ada yang putih, ada yang hitam, nggak ada lagi yang lain. Gharla, dan dalam keadaan belum dikhitan. Kama bada'na awwala khalqin nu'iduh. Dalam surah Al-Anbiya Allah berfirman, sebagaimana saat dilahirkan begitu pula pada saat dibangkitkan. Sama orang ketika lahir, bayi ketika lahir belum ada yang sudah disunat itu. Maka nanti pada hari kiamat manusia dibangkitkan sama, belum ada yang dikhitan bagi laki-laki. Nah, orang yang mampu menghadirkan tipu daya kepada Allah, hadirkan fakidun, tapi yang nggak ada. Nggak ada lagi dulu yang manusia kerjaannya mendolimi orang, kerjaannya menghabiskan harta orang, kerjaannya menipu, membohongi orang. Di sana siapa yang mau melakukan itu? Nggak ada lagi. Wong seluruh anggota tubuhnya berbicara kok. Wailu yauma idzil lil mukadzibin. Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Dan setelah itu cuma ada dua kelompok, orang yang akan bahagia dan orang yang sengsara. Bagaimana keadaan orang yang berbahagia, yang bertakwa itu? Innal muttaqina fi dhilali wa uyun. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa itu berada dalam naungan rahmat Allah dan berada di sekitar mata air yang tidak pernah terputus mengalirkan air yang sangat suci. Jadi surga nggak ada lagi orang yang merasa kepanasan, nggak ada lagi. Nggak ada yang merasa kedinginan, nggak ada lagi. Itu di surga. Nggak ada lagi orang yang akan berkeringat di sorga, nggak ada lagi. Kemudian di sorga nggak ada lagi orang yang sakit boyok. Ya, masuk angin, asam urat, saraf kejepit. Nggak ada lagi. Walaupun dulu ketika di dunia dia sakit-sakitan, tapi begitu masuk surga nggak ada lagi itu ibu-ibu, karena berada dalam naungan rahmat Allah. Kemudian tidak akan kekurangan fasilitas termasuk mata air. Kita kan di dunia dikelabuhi oleh iklan.
iklan Aqua, iklan Li Mineral, kemudian iklan-iklan air yang lain, ya namanya juga iklan. Katanya berasal dari mata air yang benar-benar bersih, itu belum. Tapi di sorga benar-benar akan dirasakan itu. Dan gak ada lagi di sorga itu kok sampai mata airnya terhenti atau airnya terhenti seperti di dunia kemarin. Mati lampu, ya airnya kelabakan. Iya, hanya satu hari satu malam manusia sudah kerok itu. Anak-anak nggak pada sekolah. Ayo nak sekolah, enggak bu, nggak mandi, malu. Kemudian para suami ngambil ke tempat-tempat tetangga yang sumurnya belum ditutup. Kenapa? Karena yang lain sudah pada ditutup, nggak bisa lagi ngambil air. Harus ngongkot sana ngongkot sini. Nggak ada lagi di surga seperti itu. Wa fawakiha mimma yashtahun. Kemudian segala ragam buah-buahan itu tersedia. Jadi kalau kita umroh ke Mekah, Madinah, kita melihat ibu-ibu, segala buah-buahan ada dan murah terjangkau harganya. Itu di dunia, apalagi nanti di akhirat. Kalau di dunia bedanya kita harus ngerogoh kantong dulu kalau ingin buah-buahan yang mahal. Kalau ingin duren harus nunggu musim dulu. Nggak ada kalau enggak. Tetapi buah-buahan di akhirat la maqtu'ati wa la mamnu'ah. Buah-buahannya tidak pernah terputus, tidak mengenal musim, kemudian mereka pun bisa mengambilnya dengan dua cara. Yang pertama, cukup memerintahkan kepada wildan mukhalladun, para pelayan di surga yang Allah ciptakan khusus untuk melayani penghuni surga. Jadi pelayan-pelayan khusus yang Allah ciptakan hanya sekedar untuk melayani penghuni surga. Bagi satu penghuni surga berapa pelayannya ibu-ibu? Berapa? Ya, 1.000 sampai 10.000. Yang 1.000 siapa? Kata Rasul dalam riwayat Baihaqi, inna adna ahlil jannati manzilatan man yas'a alaihi alfu khadimin, kullu khadimin ala amalin laisa alaihi sahibah. Sesungguhnya orang yang menjadi penghuni surga paling bawah tingkatannya, karena ada 100 tingkat di surga itu. Yang paling bawah saja kata Rasulullah itu akan dilayani oleh 1.000 pelayan wildan mukhalladun. Kullu khadimin ala amalin laisa alaihi sahibah. Setiap satu pelayan itu punya pekerjaan khusus. Yang khusus mengambilkan buah-buahan ada, yang khusus nyisiri rambut ada. Artinya 1.000 pelayan itu ada tugas tersendiri yang Allah siapkan. Adapun bagi orang-orang yang berada di surga Firdaus dan ke bawah-bawahnya sedikit, itu sebagaimana tersebut dalam hadis, dilayani oleh 10.000 pelayan. Ya Allah. Itu yang pertama. Ya khadim, wahai pelayan, ambilkan buah mangga. Buah mangga dari Indramayu. Karena mangga identik dengan Indramayu. Langsung diambilkan, set, monggo den. Atau cukup memanggil pohon buah-buahannya. Kutufuha daniyah. Jadi buah-buahan yang dikehendaki itu maka pohonnya akan mentiung. Jalaluddin As-Suyuti menafsirkan kutufuha daniyah, buah-buahan akan didekatkan
ketika penghuni surga itu berdiri, maka pohonnya akan mentiung sejarak dia berdiri. Segini ya segini, ambil. Alal qa'id, kalau penghuni surga lagi duduk, mentiungnya lebih dekat lagi. Wa alal muddaji, kalau lagi tidur-tiduran santai, maka pohonnya itu mentiung lebih dekat lagi supaya bisa langsung diambil. Kutufuha daniyah. Sekarang raja-raja di dunia nggak ada yang bisa begitu itu. Kok pohon datangi tuannya nggak ada kecuali di surga. Wadzalika 'alallahi yasir, dan bagi Allah itu sangat mudah. Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Kemudian dikatakan oleh wildan mukhalladun, makanlah dan minumlah dengan tenang, dengan adem, dengan ayem. Ini sebagai balasan kebaikan yang dulu kalian ukir di dunia. Jadi kalau kita di dunia makan di restoran yang bagus, dengan makan makanan favorit, tapi kalau pelayannya nggak bagus, Bu silakan dimakan. Pak, soal dimakan, nggak enak, habis seleranya. Apalagi di surga bisa kita bayangkan pelayannya itu dengan raut wajah yang lu'lu'am mansura, ra'aitahum lu'lu'am mansura. Kalau kalian lihat ke pelayan-pelayan di surga itu seperti mutiara yang bertaburan. Jadi indah. Dengan bahasa yang santun silahkan monggo, dimakan, diminum dengan tenang. Gimana nggak tenang? Setelah itu nggak ada tagihan. Nggak kayak di sini, belum juga selesai sudah ditaruh tagihannya berapa. Ya kalau nunggu-nunggu ibu BKMT yang ngasih untuk yang dibayarkan, ya mungkin sampai 10 tahun nggak berdapat. Tapi di sana hani'an mari'ah, tenang dan damai, karena sudah nggak mikiri apa-apa. Kenapa? Takunu mulukan fil jannah. Semua orang yang menjadi penghuni sorga itu menjadi raja di sana. Dan nggak perlu lagi mengeluarkan apapun, karena itu sebagai balasan jazaa'an bima kanu kuntum ta'malun, apa yang kalian perbuat. Inna kadzalika najzil muhsinin, demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang bertakwa. Wailu yauma lil mukadzibin, kecelakaan besar bagi orang-orang yang mendustakan. Nah sekarang kelompok yang kedua, kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun. Dikatakan kepada orang-orang kafir, kata Allah, kulu wa tamatta'u qalila, silakan kalian ketika di dunia ini tidak mengenalku, tidak mengenal aturanku, tidak mengenal rukun iman dan seterusnya, kalian makan dan menikmati hidup. Silahkan qalila, tetapi sedikit. Jadi walaupun manusia itu usianya 70 tahun, 80 tahun, bahasa Allah itu qalila, hanya beberapa saat. Kenapa? Di dalam akhir surah An-Nazi'at Allah berfirman, ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Setelah manusia berada di sorga atau di neraka, mereka baru sadar ibu-ibu bahwa mereka hidup di dunia itu hanya 1 jam di waktu sore dan 1 jam di waktu duha. Itu di dunia hanya 1 jam. Kenapa kok bisa begitu? Karena Allah berfirman di dalam surah Al-Hajj ayat 47, wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun.
satu hari di sisi Allah yaitu di akhirat lamanya seperti satu hari 1000 tahun di dunia dalam hitungan kalian. Maka kita hidup 70 tahun, 80 tahun dibandingkan dengan satu hari di akhirat hanya 1 jam. Kenapa satu hari di akhirat itu seperti 1000 tahun di dunia ini? Dan itu dipertegas oleh Rasulullah dalam sabdanya dalam riwayat Tirmidzi, yadkhulu fuqara'ul mu'minin al-jannah. Orang-orang miskin dari orang-orang mukmin itu masuk surga terlebih dahulu qoblal aghniya, sebelum orang-orang kaya binisfi yaum, dengan jarak setengah hari. Berapa lama setengah hari? Rasulullah menafsirkan khamsimi'ati am, 500 tahun. Nah, maka orang yang tidak mengenal Allah, kata Allah, silakan kalian bersenang-senang, tidak mengenal halal, tidak mengenal haram, tidak mengenal ibadah, tidak mengenal sedekah, tidak mengenal berbagi, silakan berbuat apa saja. Kenapa? Qalilan, karena hidup kalian hanya sesaat di dunia. Innakum mujrimun, kalian melakukan dosa. Sungguh indah Allah menggambarkan dalam surah Muhammad ayat 12, walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Orang-orang kafir itu bersenang-senang dan makan dan minum di dunia itu seperti makan minumnya binatang ternak. Namanya binatang ternak gak pernah mikirin taklim, gak mikirin sekolah, gak mikirin kewajiban dan segala macamnya. Bahkan suatu saat anak saya pernah berkata, itu yang masih di TK itu, enak ya jadi kucing katanya. Lah kenapa nak? Iya, dia kalau lagi lapar ngeong 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 ngeong, begitu sudah kenyang dikasih makan diam. Nggak mikirin sekolah, nggak mikirin sholat, ya kan? Nggak mikirin Jumatan katanya, nggak mikirin baca Quran. Wah, benar juga. Maka indah Allah mengatakan, itulah orang-orang kafir makan dan minum seperti binatang ternak, nggak mengenal Allah. Maka wan naru masfalahum, maka nerakalah yang lebih berhak untuk menyulutnya pada hari kiamat. Makanya kita nggak usah iri dengan orang-orang kafir yang tidak mengenal agama itu, ibu-ibu. Kok iya ya orang-orang kafir kok rezekinya bagus-bagus, enak-enak makannya. Ya itu yang enak, yang nggak enak juga banyak. Ya di metro ini juga samalah, tidak semua orang Chinese itu kaya-kaya. Di pinggiran-pinggiran metro itu ya podo wae jualan kerupuk kopo. Sama. Apalagi kalau kita pergi ke Korea. Orang yang enggak mengenal agama segala macam. Jangan dikira orang-orang Kristen di Korea itu rajin ke gereja juga. Waktu saya diundang ke Korea pada bulan Mei 2014, begitu saya lagi istirahat, malam-malam ada yang ngetuk-ngetuk itu di hotel itu, tok 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 tok. Saya kira pelayan hotel atau apa. Ternyata sama seperti di sini, ada dai-dai orang Kristen itu. Ayo Pak ke gereja dengan bahasa Korea. Artinya mereka itu juga gereja-gerejanya kosong, sama seperti masjid. Hanya bedanya kalau dai-dai mereka yang ngetok-ngetok pintu itu dibayar, kalau di sini enggak. Itu aja bedanya. Jadi sama di Korea juga sama, pekerjaannya kayak di kita sama, ada yang jadi supir, ada yang jadi tukang sapu, ada yang jadi apa. Tapi kan sebagian remaja-remaja sekarang lihatnya hanya yang menjadi bintang film, yang menjadi drakor. Ya enak-enak mereka. Tapi sama,
Sebagaimana orang beriman juga terkadang terjepit di dunia, bukan berarti orang kafir itu enggak terjepit juga, sama. Ta'lamuna kama ya'lamun. Mereka juga merasakan sakit sebagaimana kalian merasakan sakit di dunia. Itu sama orang-orang kafir. Jadi jangan dianggap semuanya sehat. Cobalah masuk ke rumah sakit atau rumah sakit Muhammadiyah, belum tentu pasiennya itu muslim semua. Apalagi rumah sakit itu, apalagi yang lain sama. Yang membedakan itu hanya keimanan dan kekufuran, gak ada yang lain. Wailu yauma idzil lil mukadzibin, kecelakaan besar bagi orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Wa idza qila lahum irka'u la yarka'un, apabila mereka berseru untuk rukuk dan sujud, mereka tidak mau rukuk dan sujud. La yarka'un, enggak mau rukuk. Jadi tipe orang-orang kafir itu enggak ada ibadah. Maka kalau ada orang yang mengaku sebagai muslim, sebagai mukmin, tapi enggak pernah kelihatan di masjid, enggak pernah kelihatan pegang Quran, enggak pernah kelihatan lidahnya berzikir, ya itu bisa dikatakan muslim hanya KTP, tetapi kepribadiannya adalah kufur. Dan itulah yang disebut oleh Rasulullah kesombongan orang yang enggak mau ibadah. Maka salah satu dari 3 kelompok yang paling dibenci oleh Allah jadi yang paling dibenci oleh Allah pada hari kiamat ada 3. Yang pertama syekhun zani, orang yang sudah tua bangka tetapi masih hobinya selingkuh. Sudah tua bangka, sudah bau tanah, masih selingkuh, masih godain tetangganya. Kemudian yang kedua wa'ilun mustakbir, sudah miskin, sombong. Dan sombong dalam pandangan Rasulullah batarul haq wa hum tunnas, menolak kebenaran dan merendahkan orang. Termasuk kita lihat ada penjual-penjual jajanan yang kecil-kecil, paling juga kalau dihitung sehari belum tentu 100.000 untungnya. Kalau diajak sholat, ayo mang sholat, enggak mau. Ayo bu sholat, enggak mau. Itulah ciri-ciri orang yang sombong. Wa idza qila lahum irka'u la yarka'un, diajak untuk rukuk, mereka enggak mau rukuk, enggak mau ibadah. Alasannya pun macam-macam. Oh ibadah ora ibadah padha wae nasibe kaya ngene kok. Ya kalau memang nasibe kaya mending ibadah, ada harapan di surga daripada nasibe kaya ngono di dunia sengsara, di akhirat apalagi. Kan begitu. Wailu yauma idzil lil mukadzibin, kecelakaan besar bagi orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Fa bi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun, dengan apalagi orang itu mau beriman. Keterangan dari Al-Quran, keterangan dari Rasulullah tentang surga, tentang neraka, bagaimana calon penghuni surga, bagaimana sifat calon penghuni neraka, sudah dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah. Tetapi dengan apa lagi mereka mau sadar, kembali kepada Allah, bertaubat? Enggak ada. Nah itu. Jadi sekali lagi ibu-ibu, ayat-ayat yang tadi kita baca itu secara umum mengarahkan kita untuk memilih apakah kita mau menjadi calon penghuni surga atau calon penghuni neraka, karena hidup itu adalah pilihan. Dan pilihan itu sudah ada dan jalan-jalannya sudah Allah tunjukkan lewat Al-Quran dan Sunnah. Kalau mau jadi calon penghuni surga, ya inilah jalan yang harus dilalui. Kalau calon penghuni neraka, nggak perlu ditunjuki, sudah tahu jalannya kemana. Tetapi kesengsaraan dan kesenangan yang abadi itulah di akhirat. Baik, demikian ibu-ibu, hal min su'al, ada yang bertanya monggo.